Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai gelombang dan getaran dengan nama kelompok. Yang pertama ada Ijlal Alfiansyah, yang kedua ada Ilham Darussalam, ketiga Kiki Muhammad Rizky, keempat Muhammad Barza, yang kelima Muhammad Arif, dan terakhir Muhammad Sufyan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian dari gelombang dan getaran. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai getaran dan gelombang. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan yang berulang-ulang atau gerakan bolak-balik melewati suatu titik kesetimbangan. Satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah, contohnya gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai parameter getaran. Parameter getaran meliputi yaitu yang pertama ada amplitudo, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada periode, yang keempat ada cepat rambat, dan yang terakhir ada efek Doppler. Yang pertama yaitu ada amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Seperti contoh gambar nomor 1, yaitu pada bandul. Titik kesetimbangan berada di titik B. Amplitudonya adalah dari A ke B ataupun dari B ke C. Jadi titik kesetimbangan ini berada di tengah yaitu di titik B. Kemudian pada gambar contoh nomor 2 yaitu pada pegas. Titik setimbangannya berada di titik A dan amplitudonya itu berada dari A ke B maupun dari C ke A. Berarti titik kesetimbangannya yaitu berada di titik A. Selanjutnya mengenai frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik atau bisa diartikan dengan banyaknya getaran dalam satuan waktu. Frekuensi ini adalah Hertz atau Hz. Dalam formulanya rumus frekuensi sebagai berikut. Yang pertama itu F sama dengan N per T dengan keterangan F ini sebagai frekuensi, T ini sebagai waktu, dan N ini sebagai banyaknya getaran. Selanjutnya yaitu periode. Periode secara pengertian adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran, atau bisa mengartikan juga yaitu butuhnya waktu dalam satu getaran suatu benda. Secara mudah frekuensi dan periode ini adalah saling berkebalikan, yaitu periode yaitu sebagai waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran, dan frekuensi itu banyak getaran dalam satuan waktu. Dan rumus dari periode ini tersebut yaitu T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F ataupun T sama dengan 2V akar M per K, dengan keterangan sebagai berikut. T yaitu periode atau S, F frekuensi, N banyaknya getaran, T adalah waktu, M adalah massa, dan yang terakhir K adalah konstanta pegas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada cepat rambat. Cepat rambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, secara cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut, yaitu F atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang per T yaitu periode, ataupun V cepat rambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali F frekuensi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada efek Doppler. Adalah fenomena saat terjadi perubahan frekuensi gelombang karena adanya perpindahan sumber dan detektor atau pendengar, yaitu seperti contohnya yaitu
bunyi ambulans yang disitunya ada pengamat atau orang. Itu bisa dengan rumus FP sama dengan VU tambah ataupun kurang VP per VU ditambah ataupun kurang VS dikali VS, yaitu dengan keterangan VP yaitu frekuensi yang didengar pengamat, VS itu frekuensi sumber bunyi, VU yaitu cepat rambat gelombang bunyi di udara, dan VP kelajuan pengamat, dan yang terakhir yaitu VS kelajuan sumber bunyi. Berikutnya ada jenis gelombang. Jenis gelombang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang transversal dan longitudinal. Secara simpelnya ini berbeda dalam bentuk gelombangnya. Yang pertama itu gelombang transversal. Gelombang ini merupakan gelombang yang dapat dikelompokkan menjadi gelombang transversal jika partikel-partikel mediumnya bergerak ke atas dan ke bawah dengan arahnya yang tegak lurus searah dengan arah gelombang. Contohnya itu seperti dalam sehari-hari itu seperti tali yang dinaik turunkan. Berikutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang ini arah getarnya sejajar dengan arah hambatannya. Nah, ciri dari gelombang ini itu ada yang namanya kegangan dan tegangan. Contohnya ini seperti bunyi, pegas, dan seismik primer. Nah, ini juga gelombang longitudinal ini mirip seperti per. Nah, secara umumnya perbedaan longitudinal dengan transversal itu dari bentuk. Yang pertama tadi seperti gelombang, kalau ini seperti per, dan terdapat rapatan dan renggangan pada gelombangnya untuk longitudinal. Dan berikutnya itu berdasarkan amplitudonya, ada yang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya tiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Jadi kayak kalau kita menjatuhkan ini aja gelombang di air, misalnya menjatuhkan benda di air, nah nanti terjadi gelombang, itu yang dinamakan gelombang berjalan. Berikutnya ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini ada perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah hambatannya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo disebut simpul. Nah, ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada ujung terikat. Kalau ujung terikat itu antar satu lembah dan satu bukitnya itu bersatu atau menempel, jadi saling menyambung. Nah, kalau ininya juga dari si Y-nya itu terdapat di dalam. Kalau ujung bebas itu tidak saling menyambung antara gelombang satu dan yang lainnya. Dan si Y-nya juga di atas dari gelombang itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat gelombang. Sifat gelombang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada refleksi, yang kedua pembiasan, yang ketiga difraksi, yang keempat interferensi gelombang, yang kelima dispersi, dan yang keenam adalah polarisasi. Saya akan menjelaskan sifat gelombang yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi adalah pemantulan refleksi, adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium, seperti gambar yang ada di bawahnya. Sinar datang, lalu akan dipantulkan oleh muka gelombang. Selanjutnya, sifat gelombang yang kedua adalah pembiasan. Pembiasan adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda, disebut pembiasan. Pada pembiasan terjadi perubahan laju perambatan, terus panjang gelombangnya bertambah atau berkurang sesuai
dengan perubahan kelajuannya, tetapi tidak ada perubahan frekuensi. Selanjutnya, yang ketiga ada difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang, seperti pada gambar di bawah ini. Ada gambar yang pertama dan gambar kedua. Sifat gelombang yang keempat adalah interferensi gelombang. Interaksi antara dua gerakan gelombang atau lebih yang mempengaruhi suatu bagian medium yang sama sehingga gangguan sesaat pada gelombang paduan merupakan jumlah vektor gangguan-gangguan sesaat pada masing-masing gelombang merupakan penjelasan fenomena interferensi gelombang. Interferensi terjadi pada dua gelombang koheren yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dan beda fase. Selanjutnya, fenomena gelombang atau sifat gelombang yang kelima adalah dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponen karena pembiasan. Dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembiasan. Di bawah ini adalah contoh gambarnya, yaitu contoh dispersi atau penguraian sinar cahaya dari cahaya yang pertamanya berwarna putih atau cahaya biasanya melalui gelas prisma sehingga menjadi beberapa warna yang biasa kita sebut ada merah, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan violet atau indigo dan sebagainya. Dan sifat gelombang yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah rambat atau osilasi tegak lurus terhadap arah gelombang. Di bawah ini gambarnya menjelaskan gelombang yang tidak terpolarisasi terdiri atas dua arah getar, lalu masuk ke celah sebagai polarisator. Lalu gelombang tersebut terpolarisasi getarannya menjadi satu tertutup. Gitu. Selanjutnya ada pengaplikasian getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang dalam teknologi memiliki banyak sekali manfaatnya. Berikut ini beberapa contoh aplikasi getaran dan gelombang dalam bidang teknologi. Ada ultrasonografi, terapi ultrasonik, dan sonifikasi. Yang pertama ada ultrasonografi. Ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 1 MHz sampai 8 MHz. Ultrasonografi banyak digunakan untuk melihat struktur internal tubuh seperti pembuluh darah, bayi dalam kandungan, penyakit kanker, otot, tulang, dan sendi. Selanjutnya ada terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik adalah terapi yang digunakan dalam keperluan medis seperti memecah endapan batu pada penderita batu ginjal, membersihkan gigi, dan penanganan penyakit katarak dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi sekitar 8 Hz sampai 2000 Hz pada jaringan tubuh. Di samping ini ada contoh terapi ultrasonik. Dan selanjutnya ada sonifikasi. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan atau larutan, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Sonifikasi biasa dilakukan untuk memproduksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Selain itu, sonifikasi juga dapat mempercepat ekstraksi minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Misal ini contohnya pada gambar di bawah ada akar tumbuhan yang dilarutkan kepada sebuah larutan yang diberikan energi gelombang ultrasonik. Ditunggu 60 detik lalu dipindahkan akar tersebut kepada tabung yang lain
yang larutannya sama dengan gelombang ultrasonik dan didiamkan selama 60 detik. Dan selanjutnya yang terakhir sama juga dengan sebelumnya, akan tapi didiamkan selama 10 menit. Yang pertama itu tahapnya sonification distal soil, yang kedua sonification middle soil, yang ketiga sonification proximal soil. Oke, selanjutnya ada simpangan pada gelombang. Nah, simpangan pada gelombang itu memiliki rumus, yaitu amplitudo dikali sin dari kecepatan sudutnya dan dikalikan dengan waktunya. Dan amplitudo tersebut bisa dilambangkan dengan A. Omega itu kecepatan sudut. Nah, untuk omega sendiri memiliki formula, yaitu 2pi dikali frekuensi, yang mana frekuensi tersebut adalah banyaknya gelombang ataupun getaran dibagi dengan satuan waktu. Namun karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode, maka dapat kita simpulkan bahwa periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Dengan demikian dapat kita formulakan, yaitu Y sama dengan A amplitudo dikali sin 2pi per periode dikali T, atau Y sama dengan A dikali sin 2pi dikalikan waktu dan dibagi dengan periode. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada 3 soal mengenai getaran dan gelombang. Yang pertama, soal mengenai getaran. Sebuah sumber bergetar menghasilkan frekuensi 40 kHz. Saya tulis dulu, diketahui frekuensinya 40 kHz. Kita konversikan ke hertznya jadi 40.000 Hz. Panjang gelombang bunyi tersebut jika cepat rambatnya 1500 meter per second. Berarti cepat rambat itu simbolnya V 1500 meter per second, dan ditanyakannya panjang gelombang. Panjang gelombang ini lambda, satuannya meter. Oke. Yang pertama, kita menggunakan rumus turunan dulu. V sama dengan gamma per K. Nah, gamma itu rumusnya 2V F per K itu rumusnya 2V per lambda. Nah, ini 2V dengan 2V bisa kita coret 2V, sehingga F per 1 per lambda, sehingga bisa jadi F kali lambda. Nah, kita menggunakan rumus ini. V sama dengan F kali lambda. F-nya sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, kita masukkan saja. V-nya 1500, F-nya 40.000, ya dikalikan lambda yang ditanyakan. Jadi lambdanya sama dengan 40.000 dibagi 1500. Coret. Hasilnya lambda berarti 1500 dibagi 40.000. Nah, jadi 0,04 meter. Jadi panjang gelombangnya 0,04 meter. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 1 per 12 titik dalam meter dan waktu dalam second. Hitunglah A amplitudo. Diketahuinya dulu, berarti Y sama dengan 2 sin
1/12 VT. Dimana kita ketahui rumus Y itu Y sama dengan A sin gamma kali waktu. Tanyakannya sudah ada di atas. Kita jawab. Kita jawabnya yang A dulu. Yang A amplitudo. Ini tuh amplitudo. Nah, jadi kita nggak usah menghitung karena ini rumusnya sama. Amplitudo sin gamma kali waktu. Nah, berarti amplitudonya itu adalah 2. Nah, gamanya itu adalah 1/12 V. Nah, itu jadi gini. Amplitudonya 2, gamanya 1/12. Jadi kita nggak usah menghitung. Jadi amplitudonya adalah 2. Amplitudo sama dengan 2. Seperti itu cara cepatnya. Yang B, frekuensi. Nah, frekuensi itu rumus pertamanya adalah W sama dengan 2 VF. Dimana kita ketahui gamma itu adalah 1/12 V. Jadi kita turunkan, kita masukkan aja W-nya jadi 1/12 V. 1/12 V sama dengan 2 VF. Ini V kita coret. Nah, jadi kita ketahui F-nya sama dengan 1/12 dibagi 2. Jadi 1/12 dibagi 2. Jadi F sama dengan 1/24. Kan ini ke atas. Oke. Frekuensinya sudah dapat, kita cari periode. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi kita nggak usah menghitung lagi. Karena frekuensinya 1/24, kita balikan menjadi 24. Berarti frekuensinya periodenya 24. Jadi kita nggak usah cari ya. Ini frekuensi 1/24 dibalikan jadi 24. Seperti itu. Sekarang kita simpangan pada T sama dengan 2. Ini rumusnya udah ada. Diketahuinya udah ada ini, kita tinggal masukkan saja. Benar. Kita tulis dulu ulang. Y sama dengan 2 sin 1/12 V kali T. Nah, Y yang 2-nya tulis 2 sin 1/12, kita tulis 1/12. V-nya kita memakai 180 karena V radian itu 180. 180 dikali T-nya tadi 2 second dikali 2. Selanjutnya 180 kita bagi 12, itu ada 15. 15 kali 2 adalah 30. Jadi 2 kali sin 30. Dimana sin 30 itu setengah. Jadi 2 dikali 1/2 sama dengan 1. Jadi simpangan pada T sama dengan 2 nya adalah 1 detik. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Tulis dulu frekuensi sama dengan 300. Gelombang merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per second. V dengan 1500 meter per second. Yang ditanyakan panjang gelombang mengalir lambda 1 meter. Setelah kita mengetahui yang ditanyakan, langsung jawab. Rumusnya sama seperti nomor 1. Karena kita udah cari di rekam, jadi rumusnya V sama dengan F dikalikan lambda. Kita masukkan lagi ke sini. V sama dengan F dikalikan lambda. Tinggal masukkan saja seperti yang nomor 1 tadi. V
V-nya 1500, F-nya 300, lambdanya ditanyakan. Lambda sama dengan 1500 per 300. Jadi kita coret, lambdanya adalah 5 meter. Jadi panjang gelombangnya sebesar 5 meter. Seperti itu. Nah, dari sekian yang telah dijelaskan dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa getaran itu merupakan gerakan yang berulang atau gerakan bolak-balik melewati suatu titik kesetimbangan. Nah, dalam satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh. Sedangkan gelombang itu bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Getaran dan gelombang dapat dikaitkan bahwa gelombang adalah getaran yang berjalan. Lalu gelombang itu ada dua jenis, yaitu transversal dan longitudinal. Yang mana transversal itu gelombang yang memiliki simpul, dan longitudinal itu seperti perperan. Nah, dalam pengaplikasiannya, gelombang itu dapat di USG, di air laut ataupun yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga semua ilmunya dapat tersampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.